pembahasan tentang literasi numerasi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya sama hadirin yang ada di sini semua, yang udah bisa baca silakan tunjuk tangan dulu. Yang bisa membaca. Bisa. Nampak Pak, nampak. Selanjutnya, yang semuanya udah bisa membaca. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang bisa memahami apa yang sudah dibaca, silakan tunjuk tangan. Insya Allah bisa. Tunjuk tangan, bukan insya Allah. Ya. Berarti ketimbang di mana? Nah, jadi sebagai pengalaman saya kemarin, nah kebetulan kan saya kemarin tuh lulus. Nah, kemudian kami kan mengisi DRH, daftar riwayat hidup. Nah, ternyata setelah dalam pengisian DRH itu udah ada buku petunjuk pengisian DRH. Semuanya jelas. Saya mau berbagi praktik baik, mau jangan menyela. Ini kita siaran langsung, Pak. Bapak Ninan Ini direkam. Oh ya itu namanya itu. Ini kita kan berbagi praktik baik. Itu yang saya bagi pengalaman saya. Untuk apa saya ceritakan pengalaman orang? Saya nanti cerita pengalaman ibu-ibu yang nggak lulus nanti malah nangis jadinya kan. Makanya saya cerita pengalaman saya. Jadi kan saya lebih enjoy dalam bercerita. Oke. Nah, jadi di DRH itu udah ada lengkap bagaimana cara mengisinya. Ternyata teman-teman yang udah lulus itu banyak yang biarpun udah tertulis di sana, mereka masih banyak yang bertanya-tanya. Ada grup kelulusan, jadi mereka sibuk bertanya ini gimana caranya, itu gimana caranya. Padahal di situ udah tertulis. Saat kita ngisi DRH juga sudah tertulis. Misalnya kita ngisi daftar riwayat hidup, tulislah dengan huruf kapital dengan menggunakan tinta hitam. Masih ada yang bertanya, bisa nggak saya pakai tinta warna hijau? Udah tertulis. Bisa nggak pakai huruf kecil? Karena udah tertulis. Tulislah dengan huruf kapital dengan menggunakan tinta hitam. Nah, itu masih bertanya. Kemudian yang ada mengisi riwayat keluarga. Saya belum punya keluarga, gimana caranya? Orang tua saya udah meninggal, gimana caranya? Padahal kalau di dalam petunjuk itu sudah ada penjelasannya. Nah, berarti di sana ada yang udah bisa membaca tapi belum paham apa yang dibaca, jadi sekedar baru bisa membaca. Padahal tulisannya juga sudah dalam bahasa Indonesia. Kecuali kalau tulisannya bahasa Inggris, misalnya bahasa luar negeri atau bahasa daerah tertentu, misalnya kita tidak paham. Tapi ini udah bahasa Indonesia, kita seorang guru kalau nggak bisa membaca, tidak paham, tentu akan sangat sehingga bisa kita mempertanyakan kok bisa yang lulus kemarin. Sementara teman-teman yang lain mungkin dengan kemampuan membaca dan paham, nah ada yang belum mendapatkan kesempatan lulus, ternyata ada yang dia udah lulus malah dia nggak paham apa yang tertulis untuk mengisi. Sehingga ketika mau mengisi terakhir apa namanya itu Bu ya? Fakta integritas. Bukan fakta integritas, terakhirnya diklik. Pas klik terakhir itu mereka takut salah katanya. Ya itu karena mereka bisa membaca belum paham apa yang mereka baca. Nah, oleh karena itulah makanya sekarang saya mewakili SMP 17 kemarin sama Bapak Kep saya, kami mengikuti diklat tentang literasi dan numerasi. Nah, sekarang kami ditugaskan untuk menyampaikan apa yang udah kami pelajari kemarin, dan inilah komunitas belajar SMP Negeri 17 Muko-Muko. Tepuknya kurang meriah. Karena dikit juga tepuknya gini. Lapnir Pak. Nanti dia tidak jatuh. Lapnir. Nah, mengantar materi kelas yang pertama. Nah, kita bikin kesepakatan kelas dulu. Nah, yang pertama hadir seutuhnya. Bisa teman-teman hadir seutuhnya? Insya Allah. Ada seutuhnya gimana maksudnya? Jiwa dan raga. Jiwa raganya ada di sini, jadi jangan jiwanya di sini tapi raganya ada di sini tapi jiwanya ada, udah pulang kampung, udah scrollin HP. Nah, jadi itu belum seutuhnya namanya. Jadi kalau seutuhnya badannya duduk di sini, langsung fokus mengikuti apa yang saya sebagai fasilitator jabarkan kepada teman-teman semua. Dan kemudian yang kedua, menyimak materi dengan seksama. Bisa kita deal untuk yang kesepakatan yang kedua? Oke. Alhamdulillah. Yang ketiga, berpartisipasi penuh dan semua aktif dalam kelompok. Nah, mungkin nanti kita akan berkelompok, tapi kalau sekarang sedikit mungkin kita main langsung aja, mungkin main pribadi. Nah, kemudian bertanya untuk mengklarifikasi pemahaman. Nah, mungkin teman-teman nanti ada ragu-ragu dengan apa yang saya sampaikan, kami sampaikan nanti,
Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk tunjuk tangan atau kalau dalam istilah di Zoom ada namanya raise hand, tunjuk tangan. Kalau ada yang mau dipertanyakan. Kita masuk ke memahami literasi. Nah, mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Karena satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan literasi peserta didik secara signifikan. Nah, karena rata-rata kalau dulu saya pribadi juga menganggap kalau literasi itu berarti membaca buku, berarti pemahaman saya dulu sebelum ikut diklat cuma sekedar membaca buku. Nah, tapi kalau setelah mengikuti diklat kemarin, oh ternyata ada lebih lagi dari itu. Nah, dasar yang kedua, program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Nah, seperti yang saya alami tadi, yang saya pahami tentang literasi cuma membaca, dan dulu juga kita pernah mempraktekkan literasi berarti cuma disuruh baca, pokoknya baca buku 15 menit. Tapi nggak ada imbal balik setelah murid-murid kita suruh membaca. Udah baca buku ya udah selesai. Akhirnya mereka entah ya entah paham entah enggak dengan apa yang dibaca, apa sekedar cuman menjalankan perintah dari sekolah. Nah, yang ketiga, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahamannya tentang literasi. Nah, jadi dari awal, misalnya awalnya tadi kita tahunya cuma sekedar membaca. Nah, jadi sekarang kita tata ulang lagi pemahaman kita samakan persepsi kita tentang apa yang dimaksud dengan literasi, apa itu literasi. Nah, jadi nanti kita akan ada pernyataan, nah kita diskusikan bersama-sama karena kita nggak mungkin bikin kelompok, kita orang jumlahnya sekarang lagi sedikit. Nah, yang pertama, literasi tidak hanya baca tulis. Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Apakah literasi setuju apa tidak? Literasi tidak hanya baca tulis? Setuju? Setuju. Oke, langsung kita cek jawabannya ya. Nah, literasi tidak hanya baca tulis, jadi jawabannya benar karena tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, mengeja membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Literasi adalah kemampuan dan praktik seseorang dalam memahami, menganalisis, merefleksi informasi dalam teks, membuat koneksi antara informasi, serta menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Nah, sering kan kita suruh murid kita tolong dibaca bukunya yang bagian halaman ini. Mereka rata-rata sekedar membaca. Sudah Pak, sudah Bu. Tapi ketika kita kasih tanya jawab, mereka tidak tahu apa yang mau dijawab. Nah, saya kasih 5 menit untuk membaca, ternyata mereka tidak membaca. Baru kita kasih pertanyaan, barulah mereka curi-curi buka buku. Nah, jadi dalam literasi ini kita dituntut untuk tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga paham apa yang kita baca, kita bisa menganalisis, merefleksi informasi apa yang tertulis di dalam buku yang kita baca. Nah, pertanyaan kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis. Nah, setuju apa tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Tidak hanya tulis, apa yang setuju. Bagaimana proses? Sesuai? Nah, sesuai. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ya jadi jawabannya sesuai, setuju. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya berbentuk teks tulis. Karena saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal, yaitu yang menggunakan lebih dari satu modalitas, jadi tulis atau cetak, visual, aural, audio visual, gestural, spasial, dan lain-lain untuk mengoptimalkan stimulasi, pemahaman, dan kecerdasan menjenguk peserta didik. Pernyataan yang ketiga, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku bacaan apa saja yang tersedia di sekolah. Setuju atau tidak? Setuju. Bisa. Bisa. Oke, kita lihat jawabannya nomor 3. Iya, betul. Nah, jadi jawabannya tidak tepat. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku bacaan apa saja yang tersedia di sekolah tidak tepat, karena dulu pernah juga terjadi
buku yang masuk ke sekolah ada terdapat buku bacaan untuk orang dewasa, sehingga oleh sebab itu tidak bisa buku apa saja, karena disesuaikan dengan umur dari siswa dan tingkat pemahamannya. Nah, jadi siswa kelas 1 SD tentu nggak bisa membaca buku novel orang ini, buku novel yang tanpa gambar. Kalau anak kelas 1 SD tentu mereka akan tertarik membaca buku yang banyak gambarnya. Jadi bacanya sedikit tapi gambarnya bisa satu halaman ada gambarnya. Pernyataan keempat, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Setuju, tidak setuju. Jadi tidak ada tengah-tengahnya. Tidak setuju. Tidak setuju. Jadi anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi Enggak bacaan. juga. Nomor 4 ya. Oke, jadi jawabannya memang tidak salah, karena anak yang lancar membaca, tentang anak yang lancar membaca pasti dapat memahami. Nah, kelancaran membaca terkait dengan pemahaman peserta didik akan bentuk, arah, dan bunyi huruf. Sementara pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata dan maksud dari ujaran atau kalimat. Jadi sering anak-anak ketika membaca mereka tidak paham apa maksud dari satu kata tertentu. Misalnya ketika tertulis tokoh. Nah, kita di sini anak-anak tahunya tokoh itu adalah warung. Kalau dalam bahasa di sini kan tokoh itu warung. Sementara kalau dalam buku yang dimaksud tokoh itu menunjuk ke manusia, ke orang. Nah, jadi sering bisa terjadi salah persepsi. Nah, seperti pada saat kami melaksanakan pelima kemarin dikasih tugas mewawancarai tokoh, akhirnya mereka bilang kami mau mewawancarai tokohnya maksudnya orang yang punya toko, punya warung katanya. Karena pemikiran mereka tokoh itu ya toko dalam bahasa Indonesianya. Toko itu kan baru. Toko kan baru. Orang tadi. Tapi Nah, pernyataan number 5, kelima. Kegiatan membaca dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Setuju atau tidak? tidak. Ya, oke, kita cek jawabannya. Udah kasih lima sih. Kegiatan membaca jawabannya tidak tepat karena pada dasarnya teks multimodal digunakan dalam semua mata pelajaran, karena semua mata pelajaran pasti ada tulisannya, ada rangkaian huruf-huruf yang bisa kita baca. Biarpun itu pelajaran matematika tetap ada huruf-huruf yang bisa kita baca. Jadi tidak tepat kalau hanya untuk bahasa Indonesia saja. Nah, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu yang pernyataan kita skip lagi. Nah, kita lihat sekarang modal peran guru dan peran peserta didik. Jadi ada segitiganya berlawanan arah antara peran guru dengan peran peserta didik. Nah, jadi peran guru sebagai pemodelan. Bagi peserta didik namanya pengajaran. Dan kemudian apa saja pemahaman Anda tentang konsep literasi yang telah terkoreksi? Setelah pemaparan, kita skip aja ya karena waktunya. Nah, dua. Bisa kasih juga. Nah, jadi literasi adalah kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, selanjutnya bagian ketiga, materi penguatan pengembangan lingkungan fisik kaya teks. Jadi nanti kita akan praktekkan kegiatan yang bagian ketiga ini di sekolah kita. Dalam tujuannya untuk meningkatkan literasi dan penumbuhan budaya literasi di sekolah kita. Nah, jadi diharapkan tersedia nanti bahan bacaan untuk aktivitas membaca yang menyenangkan dalam pembelajaran. Lingkungan sekolah dihiasi dengan bahan-bahan kaya teks. Tersedia waktu khusus untuk membaca. Nah, jadi nanti kita
di selingkungan sekolah kita ini akan kita bikin lingkungan yang kayak teks. Jadi di mana-mana kita bikin tulisannya. Jadi sepanjang jalan nanti di koridor sekolah mereka akan menemui tulisan. Misalnya bisa jadi nanti guru PAI bikin sepanjang koridor ini bikin Asmaul Husna. Nah, nanti bisa jadi guru PKN nanti membikin Pancasila misalnya. Nah, bisa jadi kita bikin 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Nah, kemudian juga nanti kita bisa bikin sudut baca dan pojok baca. Nah, apa beda sudut baca dengan pojok baca? Beda sudut ke pojok. Sudut harus di sudut, kalau pojok bisa di depan. Pojok di pinggir. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan kaya teks? Nah, lingkungan yang dimaknai sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak termasuk tanda-tanda, sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, pajangan teks, mural berlabel, papan buletin, grafik, diagram. Nah, lingkungan kaya teks menawarkan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasi. Nah, ini bahan kaya teks untuk memperkaya lingkungan satuan pendidikan. Nah, jadi bisa kita menggunakan karya dari peserta didik dan warga sekolah lainnya. Jadi nanti murid kita yang pintar menggambar, nah bisa kita bahkan bikin gambar untuk misalnya gambar pahlawan atau gambar tokoh-tokoh tertentu. Kemudian ada yang bisa menghias, bisa kita manfaatkan. Kita bikin tulisan, nah nanti dia bagian menghiasnya biar lebih enak untuk dibaca. Nah, poster dan infografis terkait tema pembelajaran. Nah, jadi semua pembelajaran bisa kita bikin, kita buatkan dalam bentuk poster dan kita taruh di mana-mana tempat yang strategis yang sering dilewati oleh murid-murid kita. Jadi kalau biasanya lokal kita kosong melompong, nah sekarang saatnya kita bisa menambah literasi anak dengan membuat lingkungan yang kayak teks tadi. Jadi di dalam kelas kita bisa menambahkan misalnya teks undang-undang atau kesepakatan kelas dan lain-lainnya. Nah, kita bisa juga bikin kamus dinding di kelas yang memuat kosakata baru terkait tema pembelajaran. Nah, misalnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris, biar anak-anak lebih familiar dengan kata-kata bahasa Inggris. Nah, nanti memang nggak ada, jadi nanti bisa diwakili yang lain untuk menyampaikan. Nah, bisa jadi nanti pintu kita tulis, ditempel tulisannya door. Langsung ini kita bikin window. Jadi setiap anak lewat kan dia akan melihat, oh ini saya lewat door, saya lagi membuka window, saya lagi duduk di chair katanya nanti kan, karena udah sering lihat tulisannya chair, oh saya duduk di chair. Nah, jadi karena sekarang anak-anak kecil lebih mudah belajar bahasa Inggris karena mereka sering melihat YouTube tentang yang berbahasa Inggris, makanya mereka pintar bahasa Inggris yang bocil-bocil usia belum sekolah. Nah, jadi apa salahnya kalau nanti di sekolah kita juga biar murid-murid kita familiar dengan kata-kata bahasa Inggris, kita pasang juga tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Nah, nanti ada papan buletin, ada mainan alfabet dan angka. Nah, kita udah punya mainan alfabet ini dalam Scrabble. Dulu udah hampir terjual, kemarin untuk saya selamatkan. Nah, ada alat musik tradisional kita belum punya ya. SD punya kemarin. Apa? Alat musik tradisional. Enggak, SD punya. Apa? Ya, alat musik tradisional, yang gendang-gendang. Apa yang kayak alat musik Jawa tuh banyak kemarin di SD. Kemarin sempat punya tuh rabana kan, tapi udah rusak. Kemana kan? Nggak lengkap lagi. Kemana tuh banyak yang hilang. Terus kemana tuh ada apa? Sunat, ruling. Ruling aja kita kemarin udah hilang. Ada piano tuh yang kecil. Itu udah Itu zaman kami dulu itu. Alat-alat tradisional. Zaman kami ya. Nah, dan bisa bikin poster selamat datang dan ucapan lain yang memotivasi. Nah, ini kita bisa cari di Google atau menggunakan AI untuk bikin kalimat-kalimat motivasi
yang bisa ketika murid kita lewat dan setiap mereka melihat tentu secara tidak langsung mereka akan membaca. Kita bikin tulisannya semenarik mungkin dengan ukuran font yang mudah dibaca. Jadi jangan kita bikin dengan font cuma 12, ukuran Times New Roman 12 itu untuk dibaca dalam bentuk kertas. Itu kita bikin ukuran yang lebih besar. Jadi mereka sambil lewat mereka bisa membaca kata-kata mutiara dari yang kita buat, kata-kata untuk memberi motivasi. Atau juga kutipan atau quote dari tokoh-tokoh terkenal. Nah, kemudian perangkat berkarya dan barang bekas, gulungan tisu, koran dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaannya bagaimana membangun lingkungan kayak teks untuk menumbuhkan minat baca pada peserta didik. Nah, jadi ada tadi sudut baca, pojok baca, perpustakaan sekolah dan lingkungan sekolah. Nah, jadi tadi ini sudut baca lokasinya di bagian depan atau belakang ruang kelas. Nah, jadi misalnya ini kelas murid-murid kita. Nah, jadi dia di sudut sana, atau di sudut situ. Nah, itu namanya sudut baca. Kemudian yang pojok baca ada di koridor sekolah. Jadi dari sepanjang ujung sana ke sini disebut, kita pasang sesuatu tempat mereka bisa membaca, itu yang disebut dengan pojok baca. Kemudian perpustakaan sekolah yang alhamdulillah kita udah isi tadi. Nah, kemudian baru lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah berarti di seputar sekolah kita bisa dijadikan tempat kita memasang karya tulis yang berbentuk teks multimodal ini. Ini mengembangkan sudut baca dan pojok baca. Nah, jadi dari hasil diklat kami kemarin, biar murid lebih tertarik untuk membaca, jadi kita bikin ruangan perpustakaan, sudut baca atau pojok bacanya kita bikin semenarik mungkin. Halo, kesepakatan kita tadi bagaimana? Halo, 1, 2, 3. Kesepakatan kita bagaimana tadi? Hadir seutuhnya. Ini lagi itu masalahnya tadi. Membahas sudut baca dan pojok baca. Ya, nanti ada waktu untuk kita saling bertanya jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma taruh buku di sudut sana atau di sudut sini kita taruh buku, apakah mereka tertarik? Nah, jadi biar mereka tertarik kita kasih ini apa namanya? Kayak bukan karpet, ini ada yang kayak sengaja bisa dipasang-pasang. Ya, bahannya kayak dari bahan sendal itu. Karpet juga namanya. Karpet juga ya? Kalau karpet kan biasanya bisa digulung-gulung. Ini kan Bukan karpet namanya itu tuang. ini susun-susun kayak puzzle. Iya, kayak puzzle juga, spon kan. Nah, atau dikasih tikar jadi anak-anak bisa bebas baca, apa mereka mau bacanya duduk, apa mereka mau sambil tidur-tiduran, apa kakinya mau menjun, mau panjang. Nah, kemudian ini sudut bacanya langsung dikasih hiasan menarik, dikasih juga pagar kura-kuranya ini sebagai sebuah taman. Nah, di sini juga ada gambar-gambar yang mereka lebih tertarik untuk membaca. Nah, hiasan-hiasan ini juga bisa kita lakukan nanti di pustaka kita. Jadi nggak cuma di sudut baca dan pojok baca, tapi juga di ruangan perpustakaan kita nantinya. Nah, ini sudut baca dan pojok baca yang ideal itu seperti apa? Yang pertama, memiliki tempat yang memadai untuk pemajangan buku. Jadi jangan di tempat yang sempit. Kalau di tempat sempit tentu nanti muridnya susah untuk memilih atau membacanya. Kemudian memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup. Nah, jadi kalau tempat bacanya, sudut bacanya sempit, kemudian cahayanya juga nggak ada, lampunya gelap, tentu nanti akan kita takutkan nanti mata mereka yang bisa cepat rusak karena baca di tempat yang gelap. Kemudian memiliki lantai yang selalu dalam kondisi baik, bersih, dan nyaman untuk tempat membaca, serta memiliki koleksi buku yang direkomendasikan oleh pustakawan. Nah, menata dekorasi sesuai dengan kenyamanan peserta didik. Nah, misalnya dilengkapi ada meja, kursi, karpet untuk keperluan mereka membaca dan berdiskusi. Nah, selanjutnya membuat dan menyepakati peraturan menggunakan atau membaca koleksi buku di sudut baca kelas.
Nah, jadi kita bikin peraturan biar nanti bukunya setelah mereka baca tidak berserakan, tapi bagaimana caranya mereka setelah baca langsung ditaruh lagi di tempat yang semestinya. Dan selalu memperbarui koleksi buku untuk mempertahankan minat baca murid. Nah, jadi kalau bukunya tiap tahun itu terus, tentu murid udah kehabisan stok bacaan, itu mereka butuh bacaan yang baru. Sama aja ketika kita nonton sebuah film, apakah kita mau nonton satu film setiap hari film yang sama? Itu kan kita nggak mau. Nah, begitu juga dengan koleksi buku yang dimiliki oleh sudut baca, pojok baca atau pustaka. Kita harus secara berkala ada penambahan buku baru. Nah, ini contoh cara memajang buku di perpustakaan. Ada yang gaya seperti ini, menyamping, ada yang menghadap ke depan seperti yang ada di toko buku Gramedia. Misalkan bukunya menghadap ke sini, menghadap ke depan. Ini contoh selanjutnya, penataan lingkungan sekolah yang kaya teks. Nah, jadi ada mading, kemudian ada di pintu kelas, langsung dibikin tempelan, dibikin hiasan. Pokoknya lingkungan kaya teksnya. Ini apa bacanya ini? Nah, welcome. Apa artinya? Selamat datang. Jadi kalau namanya bukan selamat, berarti dia nggak boleh masuk. Kan selamat datang. Nah, ini yang nomor 3. Nah, ini ada tanaman, kemudian dikasih teksnya, penawar lilin namanya. Kemudian di bawahnya ada nama ininya, nama Latin dari tanaman ini, kemudian ada penjelasannya. Kita ada bunga itu tuh. Yang mana ini? Itu yang Ini. itu yang di perpustakaan itu kenapa yang kita tanam dulu? Yang putih-putih bunganya. Ya, jadi nanti ke depannya bisa kita tanaman ini, misalnya kita punya tanaman ini, kita bikin tulisannya. Jadi mereka nggak sekedar tahu, cuma tahunya ada daun. Misalnya kan kalau nggak tahu berarti namanya ini daun, nggak tahu daun apanya. Nah, jadi biar mereka bisa mengetahuinya, tentu kita bikin ya seperti ini contohnya. Nah, ini namanya mondo kaki dengan nama Latinnya nggak jelas bacaannya. Kemudian ada penjelasan lagi di bawahnya. Bagus itu. Membantu melancarkan bilang siapa kita buat sekarang pagi habis. Oh, di depan rumah saya blueberry itu berarti. Kan blueberry berarti. Nah, ini Blueberry. nasi murbei ini ya. Kemudian Blueberry itu. kita kasih apa manfaat dari si murbei itu melancarkan sistem pencernaan. Nah, biasanya ini tuh sebagai tanaman obat, berarti kalau ada disebutin manfaatnya kan. Wah, ya Mam. banyak kalau kita habis sungai kucing mengobati sakit pinggang. Tapi ada yang merah. Yang merah itu belum ada. Yang hitam yang blueberry Pak. Oke, selanjutnya next, hal yang perlu diperhatikan dalam penataan lingkungan yang sekolah yang kaya teks. Jadi ada kebermaknaan dari teks yang kita buat. Jadi kita nggak asal-asal bikin teks. Kemudian ada dijadikan sebagai sumber belajar, sumber informasi bagi yang membacanya dan terlihat estetis. Nah, ini contohnya strategi memahami bacaan. Nah, yang pertama visualisasi. Nah, jadi ini bikin gambar-gambar ini biar mereka lebih tertarik membaca. Nah, kenapa nggak kita bikin cuma sekedar tulisan aja, kita bikin strategi memahami bacaan tanpa ada gambar ini, gimana kira-kira? Bosan. Nah, bosan, mereka berarti nanti nggak tertarik untuk membacanya. Tapi kalau ada hiasan kayak gini kan lebih menarik. Nah, mereka bisa mengkreasikan, maksudnya siapa yang hobi menggambar, melukis-lukis, nah mereka bisa berkreasi sekalian. Mereka bikin ini, langsung mereka bikin hiasan-hiasan. Nah, poster mana yang berperan lebih efektif sebagai sumber belajar dan sumber informasi? Nah, poster mana yang lebih bermakna dan estetis? Nah, ini poster yang pertama tentang ada jabarannya strategi memahami bacaan, yang kemudian ini poster yang berguna untuk memotivasi siswa-siswi kita dan peserta didik untuk membaca. Nah, dengan tulisan membaca adalah jendela dunia. Kemudian ada gambar anak lagi megang buku, ada gambar planet-planet, ada roketnya. Oke. Nah, jadi mana kira-kira yang lebih
Kurang nampak bacaannya Pak. Kalau yang sumber belajar itu gambar yang pertama. Nah, berarti yang gambar yang kedua sebagai Estetiknya. dan juga untuk lebih memotivasi mereka agar mereka mau membaca. Karena dengan membaca berarti kita bisa sampai ke luar angkasa kalau kita rajin membaca. Berarti kalau kita malas membaca berarti tetap diam di bumi. Tiga ada Pak Febrian. 3 nih, hubungkan. Lagi gambar itu. Ini visualisasi, prediksi. Gambarnya 3 itu apa Pak? Hah? Gambarnya 3 itu Ini tas siapa lah itu. Tiap halaman ada terus. enggak, yang nomor 3 itu kan ada gambar di bawah nop itu. Oh, belum itu. Ini lagi ke Emotika. ngege itu Bu Iwan. Nyedek. Ya, ngege itu. Biar berlangsung. Selanjutnya perpustakaan yang kaya teks. Nah, ruang perpustakaan yang aman, nyaman, dan menarik bagi anak. Nah, ini contoh perpustakaannya. Kayak ini nih alat-alatnya. Nah, bisa kira-kira ini. Bisa kalau digambar itu Kita ada pengen dulu gambar. ya, kira-kira bisa kita bikin pustaka seperti ini. Ada Insyaallah, karpetnya. sama-sama ada Bayu. Sama-sama anak-anak. Jadi kalau di lantai mejanya dibuarin gitu kan? Kan ruangannya udah bagus. Tadi mejanya meja kecil ini, Pak. Iya, meja Ganti itu bagus. meja. Ya, mejanya. Kayak lesehan di Iya, Ada kesian kita. Jadi mereka duduknya di lantai. Sehat. di Solo. Mantap. Kalau di dinding itu bisa anak yang ini ya apa? Bisa. Oke. Lukisnya di dinding itu. Nah, kalau yang dulu banyak yang jago lukis, kalau sekarang belum tahu Ya, yang siapa. dulu yang Kalau sekarang nggak ada Pak. Tapi yang kelas 3 katanya ada yang pintar origami katanya. Siapa? Siapa? Wah. Tadi ada yang nyebut. Nah, ini contoh lingkungan ya, perpustakaan yang kayak teks. Jadi dengan melihat seperti ini mereka kita harapkan mereka bisa lebih tertarik untuk membaca. Sedangkan anak saya Restu. itu di dalam. Restu. Apalagi ada AC di belakangnya, Masya ada suara. Allah, amin. Kipas angin non-stop itu jadilah, jangan kan AC, kipas angin aja juga. Ada kok speakernya tuh dengan lagu klasik kan? Kalau tingkat pustaka belum harus pakai ini sama Pak. Pak, Bapak kan warga perpustakaan, warga buku itu Pak. Biar habis. Tidak sana. Pangkalnya di Ayu. Kalau aku di atas. Kalau kata Ayu pangkalnya di Pak Anton. Pantas Tidak ada bos. Ini aja Pak. Bertriwulan ini sebanyak ini belinya udah nyala sekaligus. Insyaallah. Tahun depan. Pengembangan lingkungan sosial afektif. Nah, lingkungan sosial afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Nah, jadi ada guru yang merupakan kolega dan proses komunikasi bersifat terbuka. Kemudian juga ada orang tua dan guru yang bekerja sama sebagai mitra. Ada kepala sekolah dan staf dan guru dapat berkomunikasi secara efektif dan saling mendukung serta saling mempercayai satu sama lain. Nah, jadi kita libatkan semuanya. Jadi baik guru, dengan wali murid, dengan kepala sekolah dan staf agar kita bisa menciptakan lingkungan yang efektif untuk yang hobi pembelajaran. berliterasi. Penguatan konsep dampak lingkungan sosial afektif terhadap peserta didik. Nah, ini dampaknya. Nah, jadi dengan kita melibatkan lingkungan yang seperti tadi, guru, staf, peserta didik dan orang tua merasa dihargai. Kemudian semua siswa, semua warga sekolah dihargai sebagai bagian penting dari komunitas sekolah. Nah, warga sekolah saling percaya dan menghargai satu sama lain. Masih banyak saya dapat Ini lagi. Anak mengaji. Lingkungan sosial efektif. Kamu bisa masing-masing. Bekal literasi. Nah, insyaallah kita bikin bekal literasi ini. Nah, bagaimana yang lain setuju dia? Setuju. administrasi. Iya, bekal literasi. Mirip-mirip Iko Pangkarya. Hilang lagi suaranya, Pak. Sambungkan lagi Pak. Sambungkan dulu baru putar. Dosa diputar bertiga di ini aja Pak, taruh di dulu dan Lagi. bisa diputar masing-masing. Ya. Bagusnya kita baca, kita lihat Wah, sebentar baca, di Pak. sini sebagai pemotivasi teman-teman. Nah, ini. Hidupkan klik di apa Bluetooth Pak, klik di Bluetooth. Klik Bluetooth, klik bawah, nah itu. Belum kan? Itu putar dulu.
Putar dulu. Dan lagi menghubungkan bacanya Pak. Menghubungkan Bluetooth. Nah, baru Jangan putar. Bu. Putar, Jam putar, kurang 10. Terus ada bukan. Nah, itu. Ya, Bapak. Silakan kalau kamu mau jadi orang sukses in the future tapi masih memilih nonton daripada main game dan membaca buku. Semua orang pasti pengen sukses tapi nggak semua orang mau melakukan apa yang orang sukses lakukan. Tapi salah satunya adalah caranya adalah dengan membaca buku. Guys, nggak perlu kau baca buku buku per hari, tapi mulai dengan konsisten secara harian. Aku mulai baca buku 10 lembar, kemudian habis itu bisa konsisten per minggu ditingkatkan, bisa ditambah lagi ya. Yang penting itu kita disiplin dan konsisten. Dulu mama juga ngajarin aku seperti itu. Kalau udah di set goalnya untuk mau baca berapa halaman ya Kamu mau jadi orang sukses in the future, tapi malah milih nonton dan main game daripada baca buku. Aduh, semua orang pasti pengen sukses, tapi nggak semua orang mau melakukan apa yang orang sukses lakukan. Dan salah satunya adalah ini, baca buku. Guys, nggak perlu kok baca 1 buku per hari, itu mah kebanyakan. Maka jadi konsisten aja, set daily goals. Aku mau baca hari ini 10 lembar deh misalnya. Habis itu kalau udah konsisten seminggu, baru boleh ditambah lagi. Yang penting itu ya guys, kita disiplin dan konsisten. Dulu mama yang ngajarin aku juga gitu. Kalau udah set goal mau berapa halaman bacanya, ya udah selesaikan, no excuse. Mama selalu naruh buku di tempat-tempat yang aku sering datengin. Kayak contoh kalau di rumah di office-nya papa. Jadi kayak buku ditaruh-taruh di mana-mana supaya kalau aku kesana, ya buku yang aku pegang. Lama kelamaan baca buku jadi gampang, effortless. Dan karena kebiasaan baca buku, aku jadi tahu banyak hal. Aku tuh juga anak-anak ya guys, seperti anak-anak biasa. Aku juga suka main game, nonton, suka banget malah. Tapi papa dan mama selalu bilang ke aku, nonton dan main game itu boleh banget malah. Tapi hidup tuh harus tahu prioritas. Yo guys, mulai dari langkah kecil aja, disiplin dan konsisten ya. Please comment. Jadi untuk kita apa tadi namanya penimbasan kita cukupkan untuk hari ini, dan kita mohon bantuan dari teman-teman semuanya untuk kita membuat lingkungan yang kayak teks multi teks tadi ya, baik itu di sepanjang koridor sekolah kita, dalam kelas juga kita bikin sudut baca, bikin mading, nanti kita sama-sama juga bantu menghias pustaka nanti kalau sudah selesai bukunya disusun. Oke, any question? Ada pertanyaan? Pas. Oke, kita cukupkan untuk kegiatan formal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung saja itu dari hasil ini. Tapi semua yang disampaikan tadi